Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temeners, berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas satu materi yang tak kalah penting, yaitu terkait dengan literatur searching strategy atau terkait dengan manajemen pencarian literatur. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan literatur itu sendiri, terkait dengan perbedaan artikel dengan jurnal, serta di mana sih tempat pencarian artikel yang baik. Untuk yang pertama, mungkin kalian biasanya mencari artikel itu pada Google Scholar atau juga disebut dengan Google Cendekia. Nah, ini hanya salah satu dari banyak tempat pencarian artikel yang bisa kalian gunakan. Jadi tempat pencarian artikel disebut juga dengan database. Jadi database ini tidak hanya Google Scholar, jadi bisa juga Scopus, Cochrane, EBSCO, PubMed, Web of Science ataupun Science Direct dan lain-lain. Jadi untuk mencari artikel itu dilakukan pada database. Nah, database ini tergantung kalian mau menggunakan Google Scholar ataupun database Scopus ataupun database PubMed dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan terkait dengan contoh artikel. Ini adalah artikel yang biasanya kalian salah kaprah menyebut ini sebagai jurnal. Jadi ini bukan jurnal, tapi ini adalah artikel. Jadi artikel itu adalah sebuah karya tulis ilmiah yang kemudian dipublikasikan di dalam satu jurnal. Kalau artikel ini dia dipublikasikan pada jurnal Infermeria Clinica. Ini adalah jurnal internasional. Dan contoh kedua, ini adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional, namanya Jurnal Kesehatan. Nah, ciri-ciri artikel yang pertama, dia ada judul, ada penulis, kemudian ada doi ataupun ada EISSN, kemudian ada volume dan ada nomor, serta ada nama jurnal tempat artikel ini diterbitkan. Dan biasanya juga artikel itu memuat abstrak terkait dengan judul artikel. Nah, yang selanjutnya inilah yang disebut dengan jurnal. Jadi jurnal adalah tempat menerbitkan artikel, dan kemudian ketika jurnal ini diterbitkan, dalamnya dia memuat beberapa artikel. Seperti contoh, ini adalah Jurnal Keperawatan Indonesia, jurnal dari Universitas Indonesia. Nah, jurnal ini ketika diterbitkan, di dalamnya dia memuat 5 artikel seperti ini. Ini artikel yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Contoh kedua adalah jurnal nurse. Jurnal nurse ini adalah jurnal keperawatan juga yang diterbitkan dari Universitas Airlangga. Nah, jurnal ini memuat beberapa artikel seperti yang bisa kalian lihat ya. Ada beberapa artikel yang dimuat di dalamnya. Jadi teman-teman, sudah jelas ya perbedaan antara database, artikel, dan jurnal. Selanjutnya kita akan melangkah terkait dengan bagaimana cara mencari artikel pada database tertentu yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan memperlihatkan tutorial pencarian artikel pada beberapa database secara singkat. Untuk yang pertama, jika kalian menggunakan laptop Mac, kalian bisa mengakses via Safari, dan misalnya yang menggunakan Windows boleh menggunakan akses Google Chrome. Nah, pada Safari tinggal klik database yang mau kita tuju. Seperti contoh yang sering digunakan Google Scholar atau Cendekia. Jadi klik saja Google Cendekia. Oke, kemudian ketika database Google Scholar sudah terbuka, kalian harus menentukan kata kunci dari tema yang akan kalian cari.
Misalnya kalian ingin mencari artikel terkait dengan nyeri pada pasien hipertensi. Jadi misalnya kalian bisa menggunakan dua kata kunci, yaitu nyeri atau bahasa Inggrisnya pain, dan menggunakan boolean. Jadi n di sini berfungsi sebagai boolean, and hypertension. Jadi kata kunci untuk Google Scholar bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian kita tinggal search, dan hasil dari pencarian ini ada 2.940 artikel, 940.000 artikel. Kemudian untuk selanjutnya kita filter. Jadi filternya ada di sebelah kiri. Kalian mau menggunakan artikel dari tahun berapa saja. Misalnya contoh 10 tahun terakhir, berarti 2013 hingga 2023. Kemudian klik telusuri. Nah, hasil pencariannya sudah berubah. Ini sudah 694.000 ya. Jadi ada beberapa filter ya. Ada menurut tanggal dan juga berdasarkan kutipan, ataupun kalian bisa mensertakan paten ya. Tapi ini tidak usah. Jika kalian ingin menfilter tahun, silakan. Kemudian jika sudah difilter, kalian boleh membaca kira-kira yang mana yang sesuai dengan yang mau kalian ambil. Oke, contoh. Kita akan membaca artikel yang ini. Jadi ini judulnya hubungan antara tekanan darah dengan nyeri ya, sesuai dengan tema kita. Jadi kalian tinggal buka ya, dan bisa langsung di-download PDF-nya. Jadi kalau kalian klik ini akan langsung terdownload. Jadi seperti itu. Kemudian itu untuk pencarian Google Scholar, dan selanjutnya kita ke PubMed. Jadi tinggal diganti aja kata kuncinya PubMed. Nah, di PubMed menggunakan kata kunci yang sama tadi, pain and hypertension. Klik search. Kemudian, nah ini kalau di PubMed tampilannya seperti ini. Dia ada 8.715 hasil pencarian ya. Jadi lebih sedikit daripada Google Scholar. Kemudian kalian bisa memfilter mau dari tahun berapa aja. Nah, ini kita bisa filter misalnya 5 tahun terakhir. Berarti dari tahun 2017 ya. Nah, akan keluar hasilnya tinggal 6.087. Kemudian kalian bisa filter lagi. Ini yang abstrak, yang jika kalau kita filter ini abstraknya saja yang muncul, dan ini yang free full text atau yang betul-betul bisa di-download. Saya coba filter. Maksudnya free full text itu boleh di-download dan tidak bayar. Kemudian kalian bisa memfilter berdasarkan jenis penelitiannya. Jika kalian ingin membaca yang hanya buku, berarti silakan di checklist yang buku and dokumen. Kemudian jika kalian mau artikelnya itu dalam bentuk review, silahkan centang review dan systematic review. Kemudian ini tadi ya, yang publication date-nya mau 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir. Kemudian bisa difilter. Ini saya sudah filter tahunnya ya. Dan kalau 5 tahun terakhir ini dia ada 3.857. Kemudian kita bisa baca kira-kira di sini yang mana yang paling sesuai dengan tema yang sudah kita masukkan di dalam kata kunci yang sudah kita masukkan. Nah, misalnya kita mau
membuka yang nomor 1. Jadi bisa dibaca mulai dari judul, ada abstraknya juga. Kemudian jika ingin di download, kalian tinggal klik ini, free full text ya. Oke, itu untuk PubMed. Nah, untuk selanjutnya bisa kita juga menggunakan database Science Direct. Jadi tinggal diklik aja sciencedirect.com. Nah, dia seperti ini pencariannya ya. Jadi ini kolom untuk keyword atau kata kunci. Kalian juga bisa mencari dengan menggunakan nama penulis ataupun nama jurnal ya, ataupun volume jurnal, isu dan halamannya. Nah, untuk kata kunci yang tadi kita bisa masukkan seperti database sebelumnya. Kemudian tinggal klik search. Nah, yang muncul ini ada 233.425 hasil untuk kata kunci yang sudah kita masukkan. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa memfilter tahun ya. Kalian mau mengambil misalnya 5 tahun terakhir, jadi ada 2023, 2024. Ini artikel 2024 sudah ada untuk 2024 dan 2020. Nah, jika 5 tahun terakhir ini yang muncul hasilnya 42.451 artikel. Nah, jika kalian ingin menfilter lagi, bisa dari segi tipe artikelnya, mau yang book chapter atau ensiklopedia ataupun yang artikel penelitian. Jadi kalau artikel penelitian, klik research artikel. Kemudian bisa juga memfilter dari publication title-nya ataupun subject area. Contoh misalnya mau yang bidang nursing and health profession, jadi bisa difilter. Nah, kemudian setelah itu kita baca kira-kira yang mana yang sesuai dengan artikel atau kata kunci yang telah dimasukkan ya. Jadi semakin banyak filter yang kita gunakan, maka semakin sedikit artikel yang muncul. Kemudian misalnya kita akan memilih beberapa artikel yang kira-kira sesuai dengan kata kunci yang sudah dimasukkan. Nah, ini misalnya. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah baca dan sudah sesuai dan akan mengutip, kalian bisa mendownload PDF-nya di sini, tapi biasanya berbayar ya. Ataupun kalian bisa menggunakan doi dan bisa di-download melalui Skyhub. Oke, jadi seperti itu untuk pencarian artikelnya. Kalian bisa coba dengan menggunakan database yang lain dan bisa diulangi seperti cara yang tadi ya. Tergantung situs database-nya itu kalian mau menggunakan yang belum, misalnya ProQuest atau portal Garuda juga ada, ataupun Cochrane dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak tadi terkait dengan tutorial pencarian artikel serta ciri-ciri dari artikel itu sendiri, nah sebagai bahan latihan silahkan mencari satu artikel, tentukan sendiri tema dan kata kunci yang ingin kalian cari sesuai dengan bidangnya kalian. Dan yang kedua, ini dilakukan pencariannya pada salah satu database namun bukan Google Scholar, karena kalian sudah tahu dan sudah sering mencari pada database ini. Dan yang ketiga, tuliskan judul artikelnya apa, nama penulisnya siapa saja, kemudian nama jurnalnya, tahun terbit,
volume dan nomor, serta doi ataupun ISSN dari artikel tersebut. Jawaban nomor 1 sampai 8 jangan lupa tulis di komen ya. Cukup sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk keperluan akademiknya kalian. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.